Shalom, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Kemudian kita baca Markus 11 ayat 20 sampai 24. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan bercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Di sini Yesus dan kedua belas muridnya ketika mereka sedang dalam perjalanan, Yesus melihat pohon ara. Nah, kemudian Yesus mendekati pohon ara tersebut untuk melihat, untuk mengambil apakah ada buah pada pohon ara itu. Tetapi ternyata tidak ada buah pada pohon ara itu, sebab pada waktu itu belum musim buah ara. Nah, kemudian Yesus berkata kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Nah, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Nah, di sini Yesus berkata sama pohon ara itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Nah, jadi di sini Yesus mengajarkan sama murid-muridnya, yaitu suatu pelajaran yang sangat berharga, yaitu yang disebut dengan pelajaran tentang iman. Nah, sebenarnya kalaupun tidak ada buah pada pohon ara itu tidak masalah bagi Yesus, karena Yesus sendiri pernah puasa 40 hari 40 malam, gak makan, bahkan juga gak minum selama 40 hari 40 malam. Apalagi ini hanya sebentar saja Yesus tidak makan. Nah, sebenarnya di sini Yesus ingin mengajarkan sama murid-muridnya yaitu suatu pelajaran yang sangat berharga, yaitu namanya pelajaran tentang iman. Nah, tentang perkataan iman yang memiliki kuasa. Jadi di sini Yesus memakai pohon ara untuk praktek. Nah, jadi masalahnya bukan karena Yesus lapar kemudian Yesus marah atau Yesus emosi kemudian dia mengutuk pohon ara itu, bukan seperti itu. Tapi karena Yesus ingin mengajarkan suatu pelajaran yang sangat penting, yang berharga, yaitu pelajaran tentang iman. Nah, kemudian Yesus mengajarkannya, mempraktekannya, dan Yesus berkata sama pohon ara ini, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Atau dengan kata lain Yesus mengutuk pohon ara ini. Nah, jadi yang Yesus jadikan bahan pelajaran ini adalah pohon, bukan manusia. Nah, adalah pohon. Nah, jadi tidak masalah, karena ini hanyalah pohon, karena pohon ara ini di tempat-tempat lain pun masih ada pohon ara, Nah, ini adalah suatu pembelajaran, bahan pelajaran Yesus kepada murid-muridnya, bahkan kepada orang-orang yang percaya sama Yesus. Nah, di sini
Kemudian di ayat ke-20, di mana besoknya, yaitu pagi-pagi, ketika Yesus dan murid-muridnya lewat ya dari pohon ara itu, ya, murid-murid Yesus melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Kemudian di sini dikatakan, maka Petrus berkata sama Yesus, ya, Petrus ingat apa yang Yesus lakukan hari kemarin kepada pohon ara tersebut. Nah, Petrus berkata, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Nah, jadi pada waktu Yesus mengutuk pohon ara itu dengan perkataannya, pohon ara itu langsung menjadi kering. Nah, ya, kemudian disinilah Yesus mengajarkan tentang pelajaran iman, ya, seperti bagaimana. Nah, di ayat 22 Yesus berkata, yaitu percayalah kepada Allah. Nah, inilah langkah pertamanya, ya, untuk pelajaran iman atau untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan, yaitu mengutuk pohon ara itu dan kemudian hal itu terjadi. Nah, di sini Yesus mengajarkan yang paling pertama adalah percayalah kepada Allah. Dalam Alkitab terjemahan lain itu ditulis, milikilah imannya Allah. Ya, nah, jadi Alkitab terjemahan lain ada yang menulis, yaitu milikilah imannya Allah. Untuk bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan, kita harus memiliki imannya Allah, ya, karena Allah memiliki iman, ya, di mana Allah menciptakan alam semesta itu dengan perkataannya. Allah berkata, jadilah terang, terang itu pun jadi. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 3 dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, jadi Allah menciptakan alam semesta itu dengan firman, dengan perkataan atau dengan iman, ya. Nah, dengan imannya, ya, Allah mengucapkan firman-Nya, maka yang tidak ada menjadi ada. Nah, jadi di sini Yesus berkata, kalau ingin seperti apa yang Yesus lakukan, yaitu harus percaya kepada Allah atau memiliki imannya Allah. Nah, bagaimana kita bisa memiliki imannya Allah? Ya, artinya kalau ingin memiliki imannya Allah adalah dalam suatu arti yaitu menjadi anak Allah. Ya, kalau kita menjadi anak Allah artinya memiliki sifat Allah. Ya, memiliki sifat Allah artinya kita juga memiliki imannya Allah. Nah, jadi untuk memiliki imannya Allah, maka kita harus lahir kembali, ya, supaya kita menjadi anak Allah, supaya kita memiliki imannya Allah. Nah, itu yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 sama Nikodemus. Yesus berkata, kamu harus dilahirkan oleh air dan roh, baru bisa melihat kerajaan surga. Nah, jadi kita harus dilahirkan dari air dan roh. Nah, dilahirkan dari air artinya dibaptis dengan air, seperti yang dikatakan dalam kitab Titus pasal 3 dikatakan, pada waktu itu nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi lahir dari air ini berbicara permandian kelahiran kembali. Permandian kelahiran kembali adalah baptisan air. Nah, jadi untuk dilahirkan kembali yang pertama yaitu harus dibaptis dengan air. Nah, kemudian lahir dari roh. Nah, kalau lahir dari air artinya dibaptis air, maka lahir dari roh artinya dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, maka kita harus dibaptis dengan Roh Kudus, ya, karena ketika seseorang dibaptis dengan Roh Kudus, artinya Roh Kudus itu memenuhi kehidupannya, ya, tinggal di dalam dirinya. Akhirnya artinya dia dilahirkan kembali, artinya dia menjadi anak Allah, dia penuh dengan Roh Kudus. Nah, artinya kalau dia dilahirkan kembali, artinya dia menjadi anak Allah, maka dia juga akan memiliki sifat Allah dan juga berarti akan memiliki imannya Allah, ya. Nah, kemudian sesudah seseorang dilahirkan kembali, lahir dari air dan roh, maka dia memiliki, ya, Roh Kudus di dalam dirinya. Dia memiliki karakter Kristus. Dia juga memiliki iman, ya, seperti imannya Allah. Nah, maka di dalam kitab Roma dikatakan, kepada kalian masing-masing dikaruniakan takaran iman, ya, yang berlainan. Nah, jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki iman, ya, memiliki takaran iman yang berbeda. Ya, mungkin takarannya ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang 30%, ada yang 5%,
ada yang 12%. Nah, jadi tiap orang memiliki iman, ya. Dan imannya ini takaran tiap orang berbeda-beda, ya. Karena itu iman setiap orang itu harus bertumbuh, ya, harus meningkat, ya, harus bertumbuh. Ya, bahkan di dalam kitab Ibrani pasal 13 dikatakan bahwa Yesus Kristus membawa iman kita kepada kesempurnaan. Bahkan iman kita harus menjadi sempurna. Seperti Matius 5 ayat 48 katakan, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Nah, di sini langkah yang pertama yaitu milikilah imannya Allah dengan cara dilahirkan dari air dan roh. Terus yang kedua, sesudah kita memiliki imannya Allah, ya, yaitu sesudah dilahirkan dari air dan roh, maka untuk melakukan seperti yang Yesus lakukan tadi, ya, yang dimana Yesus mengutuk pohon ara dengan perkataannya dan hal itu terjadi. Bahkan Yesus berkata di dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan bahwa ayat 23, ya, di ayat 23 dikatakan kalau kamu berkata kepada gunung, ya, gunung ini akan pindah. Nah, jadi bukan hanya pohon ara aja yang bisa terjadi. Yesus berkata, bahkan kalau kamu berkata sama gunung pindah, maka gunung akan pindah. Nah, ini yang disebut dengan iman yang dapat memindahkan gunung, ya. Di dalam Alkitab ada ditulis tentang iman yang dapat memindahkan gunung, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 2. Dan juga di dalam kitab Injil dikatakan, kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung ini akan pindah. Nah, jadi ada yang disebut dengan iman yang dapat memindahkan gunung. Nah, jadi Yesus berkata bukan hanya pohon ara saja, ya, tetapi gunung. Kalau kamu berkata sama gunung ini pindah, maka gunung ini akan pindah. Nah, jadi gunung yang Yesus katakan di sini adalah gunung dalam arti secara jasmani atau fisik. Nah, tetapi apabila kita menafsirkan atau berpendapat gunung secara rohani, maka itu juga bisa. Ya, gunung secara rohani itu berbicara seperti masalah, sakit penyakit, dan puasa kegelapan. Nah, itu bisa, ya. Nah, jadi yang dikatakan Yesus ini adalah gunung, ya, secara jasmani. Nah, bagaimana caranya itu bisa terjadi? Dikatakan kita harus percaya di dalam hati. Nah, langkah yang kedua, kita harus percaya di dalam hati, ya. Percaya di dalam hati bahwa apa yang akan kita katakan itu akan terjadi. Nah, kita percaya di dalam hati, tidak bimbang, tidak ragu-ragu bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita akan katakan itu akan terjadi. Nah, contoh di sini Yesus memberikan contoh, kalau kita ngomong sama gunung, ya, pindah. Nah, dalam hati itu kita percaya, tidak bimbang. Kemudian kita ucapkan dengan iman, dengan percaya, tanpa ada keraguan-raguan, tanpa ada bimbang. Nah, kata Yesus, maka hal itu akan terjadi. Ya. Nah, jadi langkah yang kedua, kita harus percaya di dalam hati, percaya apa yang kita akan katakan itu akan terjadi. Kemudian yang ketiga, sesudah kita percaya di dalam hati, maka kemudian kita harus berkata, kita harus mengucapkan dengan mulut, maka hal itu akan terjadi. Maka itu seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal 10 ayat 9-10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati bahwa Allah sudah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, jadi iman itu selalu berbicara ada dua hal, yaitu percaya di dalam hati, kemudian mengucapkan dengan mulut, ya, berkata dengan mulut. Nah, seperti tadi, berkata sama pohon ara. Kemudian yang Yesus ajarkan, berkata sama gunung, gunung itu akan pindah. Dan seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 9-10, yaitu mengaku Yesus adalah Tuhan, maka hal itu akan terjadi. Dia akan diselamatkan. Nah, jadi dengan perkataan ini ada dua hal, itu pertama adalah berkata atau memberikan perintah, ya, atau menyuruh. Terus yang kedua adalah mengakui. Nah, contoh mengakui, nah, kita bisa berkata, oleh bilut-bilut Tuhan Yesus saya sudah sembuh. Nah, itu berbicara mengakui.
saya lebih daripada seorang pemenang, artinya mengaku ya. Dari firman Tuhan Roma 8 ayat 37, kita lebih daripada seorang pemenang. Dan kemudian Tuhan Yesus adalah gembala saya tidak akan kekurangan. Nah, itu mengaku ya, mengaku dengan iman. Dari Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Nah, jadi ada menyuruh, memerintah, terus yang kedua adalah mengaku ya, dengan mulut kita, dengan iman, maka hal itu akan terjadi. Nah, di sini kita melihat pelajaran iman yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan ya tentang iman, bahwa iman itu bisa memindahkan gunung ya. Iman itu walaupun kecil, hanya sebesar biji sesawi kata Yesus, tapi dia bisa memindahkan gunung ya. Artinya iman itu walaupun kecil ya, mungkin tidak berarti, tetapi iman itu bisa melakukan perkara yang besar ya, seperti yang Yesus katakan ya. Nah, di sini untuk pengertian memindahkan gunung, maka kita lihat di dalam Alkitab ini ya, dalam pelayanan Yesus ya, sampai Yesus itu naik ke surga ya, itu Yesus nggak pernah memindahkan gunung ya. Yesus mengajarkan dengan iman kita bisa memindahkan gunung. Alkitab mengajarkan dalam 1 Korintus 13 ayat 2, iman itu bisa memindahkan gunung. Iman yang sempurna bisa memindahkan gunung. Dan kitab Injil yang lain dikatakan iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Nah, tetapi di Alkitab tidak ada ditulis bahwa Yesus memindahkan gunung. Nah, apa artinya? Apa maksudnya? Bukan berarti iman itu tidak bisa memindahkan gunung, karena Yesus nggak pernah memindahkan gunung, bukan begitu ya. Nah, Yesus sanggup memindahkan gunung ya, bahkan lebih daripada gunung ya. Tetapi hal itu tidak dilakukan ya dalam kitab Injil ini. Yesus nggak memindahkan gunung, karena untuk apa Yesus memindahkan gunung? Ya nggak ada gunanya ya, kecuali mungkin ada suatu keperluan yang penting, itu akan Yesus lakukan ya, karena Yesus tidak akan sembarangan untuk melakukan suatu pekerjaan atau mujizat. Nah, kita contoh lihat di dalam Alkitab ya. Nah, di mana waktu Yesus berpuasa, iblis berkata sama Yesus, ubah batu ini menjadi roti, kata iblis. Nah, Yesus tidak mau mengikuti perkataan iblis. Nah, ya, walaupun Yesus bisa mengubah batu itu menjadi roti ya, dengan kuasa Allah atau kuasa Roh Kudus, nah, tapi Yesus nggak mau melakukan ya, karena itu tidak ada gunanya. Karena itu tidak sesuai kehendak Tuhan. Itu hanya keinginan si iblis. Untuk apa Yesus mengikuti keinginan iblis? Nah, kemudian iblis menyuruh Yesus untuk lompat dari bait Allah. Ya, nanti ada malaikat menjaganya. Dia tidak akan celaka walaupun dia lompat dari tempat yang tinggi. Nah, Yesus bisa melakukan itu. Nanti malaikat akan melindungi Yesus, tidak akan celaka. Tapi Yesus tidak mau melakukan. Ya. Kemudian pada waktu Yesus bertemu Raja Herodes, ya, ingin Yesus membuat mujizat, nah, tapi Yesus nggak mau membuat mujizat. Nah, bukan berarti Yesus nggak bisa buat mujizat, bisa. Tapi Yesus tidak ingin mempertunjukkan mujizat, ya. Kalau hal itu tidak dibutuhkan. Demikian juga dalam hal gunung ini. Jadi tidak ada kebutuhan untuk gunung ini pindah, ya. Maka Yesus nggak pindahin gunung, ya. Contoh kalau gunung Zaitun dipindahin, nah, maka sejarah kitab ini akan berubah, ya. Nggak ada lagi gunung Zaitun ya, maka itu tidak akan bagus ya, karena Yesus itu naik di atas bukit Zaitun, kemudian Yesus juga turun ke bukit Zaitun. Nah, maka di sini Yesus nggak ada yang memindahkan gunung, walaupun Yesus ini bisa memindahkan gunung. Nah, tetapi apa yang Yesus lakukan ya untuk membuktikan bahwa dia bisa memindahkan gunung, tetapi dia tidak melakukan, yaitu kalau kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 43 sampai 44, yaitu Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Nah, di sini Lazarus yang sudah mati dikubur, ya, Yesus berkata sama Lazarus, keluarlah. Nah, Yesus berkata dengan mulutnya, dia berkata, Lazarus keluarlah. Maka Lazarus yang sudah mati hidup lagi. Nah, kalau kita hubungkan dengan memindahkan gunung, ya, maka ada hubungannya, ya. Ya, antara gunung pindah sama orang yang sudah mati, sudah bau busuk,
4 hari bisa hidup lagi. Nah, jadi Yesus bisa memindahkan gunung, ya, tetapi tidak melakukan karena sesuai keadaan dan kebutuhannya. Tapi Yesus bisa bangkitin orang yang sudah mati 4 hari. Nah, jadi sebenarnya yang lebih hebat lagi yaitu Yesus bisa bangkitin orang mati. Ya, itu yang lebih hebat lagi. Ya, nah ini sudah Yesus buktikan, dan masih banyak hal lain lagi di mana Yesus berkata sama setan keluar. Nah, setan itu keluar hanya dengan perkataannya. Nah, ini sudah cukup membuktikan pelajaran Yesus itu tentang iman yang memindahkan gunung, bahwa hal itu benar dan hal itu bisa dilakukan. Nah, kemudian kita melihat dalam kitab Markus ini, ya, bahwa kitab Markus ini ditulis oleh Yohanes Markus. Dikatakan bahwa Yohanes Markus menulis kitab Markus ini dari perkataan Petrus, atau dari apa yang Petrus sampaikan. Nah, jadi artinya di kitab Markus ini banyak, ya, ada hal-hal yang ada berhubungan dengan Petrus, karena Yohanes Markus menulis kitab Injil Markus dari Petrus, murid Yesus. Nah, kita lihat bagaimana dengan Petrus yang dalam Markus pasal 11 ini. Apakah Petrus juga pernah memindahkan gunung? Tidak. Ya, Petrus, kita nggak pernah lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul Petrus memindahkan gunung. Tetapi ada hal besar yang Petrus lakukan, yaitu Petrus membangkitkan, ya, Dorcas yang sudah mati. Ya, di dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal 9 ayat 40 itu Dorcas atau Tabita itu sudah mati, ya, sudah mati dia. Nah, kemudian Petrus berdoa. Sesudah Petrus berdoa, Petrus berkata sama Tabita, Tabita bangunlah. Nah, Tabita pun bangun. Nah, jadi Petrus nggak membuktikan, ya, iman itu dengan memindahkan gunung, tapi dia membuktikan bahwa iman itu yaitu dengan membangkitkan, ya, Tabita atau Dorcas yang sudah mati. Nah, dari situ kita bisa menilai sebenarnya Petrus juga, kalau memang Tuhan menghendaki seandainya dia disuruh pindahkan gunung, ya, pasti bisa juga, ya, dengan imannya. Karena Tabita yang sudah mati ini, dia hanya berkata itu bangun, ya, seperti Yesus. Petrus berkata, Tabita bangunlah. Nah, Tabita pun bangun. Nah, jadi hal memindahkan gunung ini bukan berbicara harus memindahkan gunung, ya, tetapi bisa diarahkan kepada hal yang lain. Contoh, ya, Tuhan Yesus bangkitin Lazarus yang sudah mati 4 hari. Petrus membangkitkan Tabita, dan hal-hal yang lainnya. Bahkan seperti Yesus mengusir setan, ya, dengan perkataannya setan pun pergi, dan lain-lainnya. Bahkan Yesus berkata ketika ada badai, dia berkata diam, tenanglah, maka badai itu menjadi tenang, ya, dengan perkataannya. Jadi bukan harus selalu fokus mindahin gunung seperti itu, ya, karena gunung tadi bisa berbicara hal secara rohani, ya, seperti sakit penyakit, seperti setan, seperti kuasa kegelapan, bahkan seperti maut, ya, seperti yang Petrus lakukan, ya, seperti yang Tuhan Yesus lakukan, berkata sama orang yang sudah mati, ya, orang mati itu hidup kembali, ya, dengan perkataan, yaitu perkataan yang disertai dengan iman, ya. Amin. Nah, jadi di sini kita melihat, ya, nah, tentang iman yang dapat memindahkan gunung. Nah, jadi setiap orang yang percaya, mereka bisa memindahkan gunung, bisa memiliki potensi untuk memindahkan gunung, ya. Nah, asal sudah dijelaskan tadi, dia harus percaya di dalam hati, ya, dan mengucapkannya dengan iman, ya, percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Nah, jadi setiap orang yang percaya bisa melakukan hal tersebut, ya, kalau dia sudah dilahirkan dari air dan roh, karena dia memiliki benih ilahi, yang memiliki sifat Allah, memiliki imannya Allah. Ya, dalam kitab Roma dikatakan kepada setiap orang yang percaya diberikan iman dengan takaran, ya, dengan takaran yang berbeda-beda. Nah, kemudian dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 9 itu yang ada yang disebut dengan karunia iman. Nah, apa bedanya karunia iman sama dengan iman yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya? Nah, kalau karunia iman ini adalah berbicara suatu pemberian, ya, dari Roh Kudus dari Tuhan yang khusus untuk seseorang, yaitu dalam hal iman atau karunia iman. Nah, kalau orang memiliki karunia iman, dia akan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan iman yang lebih menonjol, ya, yang lebih banyak, ya, yang lebih
luar biasa ya, yang lebih menonjol atau lebih banyak daripada orang-orang percaya yang lainnya yang mungkin nggak memiliki karunia iman. Nah ini ya arti dari karunia iman. Nah, tetapi setiap orang yang percaya bisa melakukan hal tersebut karena memiliki iman. Ya. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dikatakan bahwa inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Nah, jadi iman setiap orang yang percaya itu bisa mengalahkan dunia. Nah, iman itu apa? Dikatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, lahir dari Allah, dan dia memiliki iman. Nah, jadi di sini ya, setiap orang yang percaya memiliki iman dan bisa mengalahkan dunia ini dengan iman. Kemudian bagaimana caranya supaya kita memiliki iman? Yang pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang pertama. Terus yang kedua, kita harus lahir dari air dan roh. Artinya kita harus dibaptis dengan air, dan kita juga harus dibaptis dengan Roh Kudus. Terus yang ketiga, kita harus belajar firman Tuhan setiap hari. Ya, ayat Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, dikatakan dalam Roma 10 ayat 17 bahwa iman itu timbul, iman itu datang dari pendengaran, dan pendengaran kepada firman Kristus. Kemudian Matius 4 ayat 4, Yesus berkata sama iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu firman Tuhan menjadi makanan rohani. Firman Tuhan itu menjadi kekuatan yang menjadi iman ya bagi setiap orang yang percaya dan membuat imannya bisa bertumbuh. Karena itu belajarlah firman Tuhan setiap hari supaya memiliki iman dan juga sebagai makanan rohani supaya kuat dan bertumbuh. Kemudian yang keempat yaitu melaksanakan doa dan puasa supaya iman kita kuat. Dalam Matius 17 ayat 21 Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Markus 9 ayat 29 ya sama dengan Matius 17 ayat 21 yaitu berdoa dan berpuasa. Nah, jadi ada setan yang dikatakan dalam kisah di Matius pasal 17 di mana murid-murid Yesus gak bisa mengusir orang yang kerasukan setan tersebut. Kemudian Yesus berkata, kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kalau kamu berkata sama gunung ini pindah, gunung ini akan pindah. Dan kemudian Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Artinya dengan berdoa dan berpuasa murid-murid Yesus bisa mengusir setan tersebut. Mereka akan memiliki kuasa, kemudian iman mereka akan kuat. Nah, ya, yang keempat adalah dengan doa dan puasa. Terus yang kelima, ya, supaya kita memiliki iman yang bertumbuh dan iman yang kuat, maka kita harus berdoa di dalam Roh Kudus, ya, atau berdoa menggunakan bahasa roh. Ya, kita akan melihat dalam 1 Korintus 14 ayat 4. Kita buka 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh yang membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Nah, di sini firman Tuhan katakan, Rasul Paulus berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri. Nah, di dalam Alkitab terjemahan lain itu ada yang menulis, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun imannya. Ya, ia membangun dirinya, ia membangun imannya. Artinya imannya semakin bertumbuh, imannya semakin kuat. Nah, supaya iman kita, ya, supaya kita memiliki iman, yang kelima yaitu kita harus suka berdoa memakai bahasa roh supaya iman kita bertumbuh dan iman kita kuat, sehingga kita itu punya keyakinan, ya, tidak bimbang, tidak ragu-ragu, sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan dengan iman bisa terjadi. Amin. Nah, di sini kita akan melihat, ya, dalam kisah Elisa, ya, dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 sampai 24, di mana dikatakan sesudah Elisa mendapatkan pengurapan dari Elia, ya, di mana Elia terangkat naik ke surga, Elia melemparkan jubahnya dan Elisa minta 2 buah roh Elia. Nah, di sini dikatakan bahwa Elisa mendapatkan 2 buah roh Elia. Dia mendapatkan urapan Elia 2 kali lipat. Nah, kemudian tidak lama kemudian ketika dia sedang berjalan ada anak-anak kecil yang mengolok-ngolok dia, di mana anak-anak kecil itu berkata, "Hei botak, botak." Nah, kemudian apa yang terjadi dengan Elisa? Ya, Elisa
ya mengutuk anak-anak itu ya. Nah, di sini berbicara ya ada banyak hal ya, mungkin ya dia masih kurang sabar, masih belum bisa menguasai dirinya karena ini masih awal-awal ya dari pelayanan dia, karena dia baru-baru mendapatkan urapan dari Elia ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Elisa ya mengutuk anak-anak tersebut di dalam nama Tuhan ya. Nah, apa yang terjadi? Dikatakan bahwa beruang-beruang itu keluar dari hutan dan mencabik-cabik anak-anak itu sehingga mereka mati. Artinya di dalam perkataan Elisa ini ada kuasa ya, apa yang dia ucapkan itu terjadi. Nah, kalau seseorang penuh Roh Kudus, penuh urapan Allah ya, apa yang dia ucapkan, apalagi yang dia ucapkan itu dengan iman, dengan percaya, hal itu bisa terjadi ya, seperti yang dialami oleh Elisa ya. Nah, dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 2 dikatakan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna yang dapat memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, walaupun seseorang memiliki iman, bahkan iman yang luar biasa ya, dia juga harus memiliki kasih ya. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, walaupun dia punya iman tidak cukup, dia harus memiliki kasih. Nah, jadi kedua-duanya harus dipunyai, yaitu punya iman dan juga punya kasih. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.